Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita masih dalam pembahasan melawan godaan dosa. Ada 20 alasan untuk tidak berbuat dosa. Pada video sebelumnya kita sudah membahas alasan yang pertama, dosa tidak membawa kepuasan. Alasan yang kedua, satu dosa menyebabkan dosa-dosa lain. Alasan yang ketiga, satu dosa membuka peluang terhadap dosa yang lebih buruk. Kita masuk dalam alasan yang keempat, yaitu dosa memperbudak manusia. Seorang budak hidup untuk menjalankan keinginan tuannya. Budak tidak memiliki hak maupun kebebasan. Mereka tidak memiliki masa depan, kehilangan kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Tidak memiliki harapan kecuali jika ada seseorang yang memerdekakan mereka. Perbudakan adalah suatu penderitaan, terutama jika tuan yang memperbudak itu seorang yang kasar, kejam, egois, sewenang-wenang, dan sangat otoriter. Seperti itulah perbudakan setan, bahkan lebih buruk lagi. Oleh sebab itu, tak seorang pun ingin menjadi budak dosa. Inilah salah satu alasan untuk tidak bermain-main dengan dosa. Dosa membelenggu manusia. Dosa itu menari dan bersinar, menarik hati. Dan ketika kita menyentuhnya, dengan segera dosa merekatkan diri dengan keras seperti lem dan menelan kita kepada jebakannya. Mudah untuk masuk, tetapi sangat sulit untuk keluar dari jebakan dosa. Kemerdekaan akan hilang dalam sekejap. Sebelum Anda terjerat oleh suatu dosa atau kebiasaan, Anda adalah orang yang bebas. Ketika Anda berbuat dosa dan tidak cepat-cepat bertobat, maka sekarang Anda berada dalam ikatan dan belenggu dosa tersebut. Cobalah bertanya kepada seseorang yang terikat dengan judi, betapa kuatnya cengkraman judi itu mengikatnya. Bertanyalah kepada seorang peminum, betapa kuatnya minuman itu mengikat hidupnya. Mulai pagi sampai larut malam, berada terus di tempat perjudian, tidak terasa waktu karena sudah mulai dirangsang oleh pengaruh alkohol. Pulang ke rumah, terjadi pertengkaran. Hari demi hari keadaan seperti ini terus berlanjut. Karena apa? Karena dosa telah memperbudak hidupnya. Setan atau iblis adalah lambang segala sesuatu yang buruk dan yang merusak. Ketika Anda menyerahkan diri kepada dosa, itu berarti Anda menyerahkan diri kepada iblis. Maka dosa akan mempermainkanmu, mengancam, memerintah, bahkan mengendalikan segenap hidupmu. Seharusnya dengan kuasa Tuhan, iblis dapat diusir dari hidup kita. Tapi apa yang terjadi? Anda tidak mau melepaskan genggaman dosa itu, dan akhirnya dosa berada di atas angin, menyiksa dan memperbudak dirimu. Sekarang Anda malah mendengar suara mereka yang sesaat itu. Harga yang harus dibayar saat kita berdosa tidaklah sepadan dengan ganjaran yang diterima. Nah, kalau sudah paham ini, kenapa masih berbuat dosa? Jawabnya adalah karena kita sudah diperbudak oleh dosa tersebut. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang sedang berjalan di dalam kebimbangan. Anda seorang wanita yang sudah berkeluarga, tetapi mempunyai masalah-masalah rumah tangga. Ada ketidakcocokan kepada suami. Sedangkan di tempat kerja ada seorang kolega Anda yang tampan. Istrinya meninggalkan dia 3 tahun yang lalu sehingga dia kesepian. Suatu pagi Anda berdandan secantik-cantiknya untuk menarik perhatiannya. Jam-jam istirahat kantor adalah waktu yang selalu Anda nantikan untuk makan siang bersama dia. Stop. Katakan tidak untuk hal ini. Hentikan hayalanmu ini. Hindarkan diri Anda dari dosa perzinahan ini. Jika tidak, Anda akan diperbudak oleh dosa. Berhentilah berbuat dosa. Jika saudara tidak bisa meninggalkan kebiasaan burukmu, kebiasaan main judi, kebiasaan minum minuman keras, kebiasaan berselingkuh, itu berarti Anda sedang diperbudak oleh dosa. Maka jalan satu-satunya adalah datang kepada Tuhan, merendahkan diri, berbalik kepada Dia.
Sebab jika tidak, saudara akan semakin kuat digenggam oleh ikatan dosa itu. Saudara akan semakin tak berdaya untuk keluar dari ikatan dosa itu. Dan sadarilah akibatnya adalah maut. Neraka bukan diciptakan Tuhan untuk manusia. Neraka dibuat Tuhan adalah untuk tempatnya si iblis. Tapi iblis tidak mau hanya dia yang berada di neraka. Itu sebabnya dia berusaha untuk membawa manusia untuk masuk ke neraka bersama-sama dengan dia. Sadari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berbaliklah. Tinggalkan dosa. Sebab jika tidak, dosa akan memperbudak engkau. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.